Salam jumpa kembali saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci hari Sabtu tanggal 22 Oktober tahun 2022. Bacaan pertama dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus pasal 4 ayat 7 sampai 16. Tetapi kepada kita masing-masing telah dianugerahkan kasih karunia menurut ukuran pemberian Kristus. Itulah sebabnya kata Nas, tatkala ia naik ke tempat tinggi, ia membawa tawanan-tawanan. Ia memberikan pemberian-pemberian kepada manusia. Bukankah ia telah naik, berarti bahwa ia juga telah turun ke bagian bumi yang paling bawah? Ia yang telah turun, ia juga yang telah naik jauh lebih tinggi daripada semua langit untuk memenuhkan segala sesuatu. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang Anak Allah, kedewasaan penuh, dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus, sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan, tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran, di dalam kasih kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus, yang adalah kepala. Daripadanyalah seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya, sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota, menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Lukas pasal 13 ayat 1 sampai 9. Pada waktu itu datanglah kepada Yesus beberapa orang membawa kabar tentang orang-orang Galilea yang darahnya dicampurkan Pilatus dengan darah korban yang mereka persembahkan. Yesus menjawab mereka, "Sangkamu orang-orang Galilea ini lebih besar dosanya daripada dosa semua orang Galilea yang lain, karena mereka mengalami nasib itu? Tidak, kataku kepadamu. Tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara demikian. Atau sangkamu ke-18 orang yang mati ditimpa menara dekat Siloam
lebih besar kesalahannya daripada kesalahan semua orang lain yang diam di Yerusalem? Tidak, kataku kepadamu, tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara demikian. Lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini. Seorang mempunyai pohon ara yang tumbuh di kebun anggurnya, dan ia datang untuk mencari buah pada pohon itu, tetapi ia tidak menemukannya. Lalu ia berkata kepada pengurus kebun anggur itu, "Sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara ini, dan aku tidak menemukannya. Tebanglah pohon ini. Untuk apa ia hidup di tanah ini dengan percuma?" Jawab orang itu, "Tuan, biarkanlah dia tumbuh tahun ini lagi. Aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Mungkin tahun depan ia berbuah, jika tidak, tebanglah dia." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah undangan bertobat. Sudah menjadi kebiasaan kalau tetangga tertimpa kecelakaan, orang tidak hanya iba, tetapi juga ingin tahu sebab-sebabnya. Di masyarakat tertentu, sebab-sebab itu dihubungkan dengan tingkah laku, maka ada yang namanya karma. Perbuatan kita buat, entah baik atau jahat, akan kembali kepada kita juga. Karena itu orang harus banyak berbuat baik, supaya memperoleh banyak kebaikan. Iman Kristiani berbeda dari pemahaman seperti itu. Kita tidak mempercayakan diri pada karma karena kita yakin Tuhan bukanlah Tuhan penghukum. Ia Maha Rahim dan hatinya selalu lebih besar daripada dosa-dosa kita. Meskipun di alam semesta ini diakui adanya hukum sebab akibat, derita dan musibah tidak serta-merta dihubungkan dengan dosa yang telah dilakukan. Itulah yang mau ditegur oleh Yesus dalam Injil. Mungkin ia berada di kerumunan yang sedang ngerumpi atau nyinyir tersebut. Daripada mereka-reka dosa orang yang ditimpa menara Siloam atau yang dibunuh Pilatus, sebaiknya mereka ambil sikap yang lebih berguna bagi keselamatan mereka sendiri. Daripada membicarakan dosa orang lain, lebih baik bertobat. Demikian ajakan bertobat sampai 2 kali dikatakannya, "Jikalau kamu tidak bertobat, kalian pun semua akan binasa dengan cara demikian." Saudara-saudariku terkasih, Injil ditutup dengan perumpamaan tentang pohon ara di tengah kebun anggur. Ada pohon ara dalam kebun anggur itu yang dirasa tidak perlu lagi, tetapi karena kemurahan hati pemiliknya lah, pohon ara itu dibiarkan tumbuh. Pemilik mengharapkan pohon ara berbuah sehingga memberi hiburan di tengah panas dan kelelahan pekerjaan. Namun apa yang terjadi? Tak ada satupun buahnya. Percuma saja
malah mengotori dan mengganggu. Jadi ada alasan untuk menebang saja. Hampir saja itu terjadi. Untunglah pengurus meminta waktu setahun lagi dengan memberikan pupuk dan menggemburkan tanahnya dengan harapan semoga pohon ara itu berbuah. Saudara-saudariku terkasih, Yesus mau menekankan bahwa pertobatan adalah tanda syukur atas rahmat kehidupan dari Tuhan, bukan karena takut. Hidup kita perlu terus membawa buah kebaikan. Butuh ketekunan untuk menggemburkan hati agar tak keras dan pupuk rohani agar subur. Marilah kita bertobat. Semoga demikian. Amin.